وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم, dan salawat serta salam kepada junjungan kita, kepada kekasih kita, imam dari orang-orang yang merdeka, Ramzul Hurriyah. Beliau adalah ikon daripada kemerdekaan dan pembebasan, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak pemimpin umum hafizahullah, bapak-bapak pembimbing, serta seluruh jamaah baik yang berada di Masjid Ar-Riyadh maupun seluruh pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 7 Muharram 1443, bertepatan dengan malam 17 Agustus 2021, hari milad kemerdekaan bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia. Kurang lebih berapa tahun kemerdekaan? Bukan waktu yang sedikit dan bukan perkara yang biasa, bahwa kita harus betul-betul mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, nikmat hurriyah, nikmat kebebasan dari kezaliman para penjajah. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang nasrullah, kemenangan, wal fath, dan futuhat, pembebasan-pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata terdepan untuk memperingati kemerdekaan ini kecuali bersyukur kepada Allah. Tidak kita bayangkan, adik-adik dan jamaah sekalian, na'udzubillah, kalau seandainya kita hari ini masih dalam kondisi terjajah, dalam kondisi berperang, dalam kondisi qital, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara di belahan dunia. Alhamdulillah, kita melaksanakan rutinitas kita, ibadah kita, belajar mengajar kita, bekerja kita, semuanya dalam keadaan aman. Nasrullah. Maka kalau kita membaca pembukaan undang-undang, berkat rahmat, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, apa yang kita peroleh ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan sebagaimana yang sering kita baca dan kita dengar tentang cara tepat, cara terbaik, dan mungkin hanya itu cara agar kemudian makna dan syukur kemerdekaan kita kemudian bisa kita pertahankan. Daulat kemerdekaan kita atau negara kita di atas kemerdekaannya kemudian berdaulat. Dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladzina amanu minkum, bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Janji, jamaah sekalian, innallaha la yukhliful mi'ad. Dalam surat yang lain bahwa tidak mungkin Allah tidak menepati janji. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, haqqa imanihi, kepada Allah, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard, maka Allah berikan kepada mereka kekuasaan, ustaziyatul alam, menjadi penguasa, menjadi orang yang merdeka, menjadi khalifah. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang juga mendapatkan kemerdekaan
karena keimanan, karena karya dan amal soleh kebaikan mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, agama kita kemudian berdaulat. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menggantikan daripada rasa, daripada konflik, daripada ketakutan, amna, rasa aman dan nyaman. Nah, ini balasan atau hadiah, atau inilah kemerdekaan yang hakiki ketika kita bisa betul-betul menikmati mengaplikasikan keimanan kita, amal soleh kita, bisa kemudian memimpin, bisa kemudian berkuasa, bisa menerapkan syariah, kemudian semuanya aman, aman dari rasa takut, aman dari kelaparan. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syarat yang pertama adalah ketauhidan. Maka kalau kita melihat, karena hari ini insyaallah kita akan membahas tentang kitab Husul fil Aqidah, persoalan-persoalan seputar akidah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi fakallahu asrah. Maka kalau kita memandang dari kacamata akidah, kita melihat dari sudut pandang tauhid, maka ketika ketauhidan, ketika kalimat la ilaha illallah betul-betul mendominasi akal dan fikiran kita, kehidupan kita, maka itulah hakikat atau makna yang hakiki daripada kemerdekaan. Makna yang hakiki daripada kemerdekaan, sebagaimana Allah mengatakan bahwa walaqad ba'atsna min qablika rusulan. Allahumma shalli ala walaqad arsalna min qablika ila qaulihi ta'ala nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa hakikat daripada diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran adalah bagaimana umat ini kemudian memahami bahwa kemerdekaan yang sejati ketika kita mengatakan la ilaha illallah. Jamaah sekalian, sidang salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita pernah mendengar kisah yang heroik ketika Rib'i ibni Amir, salah seorang tabi'in, panglima perang ketika perang yang dikenal dengan perang Qadisiyah, pembebasan Persia. Ketika itu Umar bin Khattab mengirim sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima, sebagai ketua komandan. Dan ketika sudah hampir sampai di Qadisiyah, maka raja atau pangeran atau raja daripada Persia yang bernama Rustum, bernama siapa? Rustum, kemudian heran, ini siapa yang mencoba datang menyerang kita? Mungkin kalau di zaman dulu Persia ya seperti Amerika sekarang, superpower, atau Uni Soviet sebelum bubar, tidak terkalahkan. Bahkan tidak pernah ada yang berani kemudian untuk mencoba-coba mengusik kekuatan mereka. Tapi kemudian datang orang dari Jazirah Arab, yang mana sebelum masuk Islam orang-orang Arab adalah pembantu mereka. Kalau orang-orang Persia mau cari pekerja kasar, mau cari babu, maka dari Jazirah Arab, orang-orang yang miskin, terbelakang, jahiliyah. Tapi kok tiba-tiba datang dengan pasukan yang rapi, yang terpimpin, tanpa ada pesan sebelumnya, tiba-tiba sudah berada dekat dan mengibarkan panji peperangan. Maka Rustum mengatakan, coba cari atau panggil atau minta tolong dikirimkan kepada kita natik rasmi atau jubir. Kita ingin tanya dulu apa maunya, siapa mereka, kok berani tiba-tiba datang. Maka Sa'ad ibni Abi Waqqas mengirim siapa? Mengirim Rib'i ibni Amir
seorang tabi'in tadi. Maka datanglah Rib'i bin Amir dengan naik kuda, kemudian pakaiannya pakaian yang sederhana, keras, bahkan pakaian yang bukan pakaian yang terbuat dari jenis yang lembut, apalagi kain katun. Naik kuda, membawa tombak, membawa turs, apa namanya turs ini, tameng, dan kemudian ada juga membawa panah. Bayangkan, saking kurangnya mungkin keadaan ketika itu. Biasanya orang kalau punya panah ada tempatnya, sarungnya. Rib'i bin Amir tidak, dia ikat-ikat saja pakai tali. Dia bawa itu anak panah. Diikatnya kemudian kudanya di depan istana, kemudian masuk. Di pintu penjagaan kemudian Rustum mengatakan, suruh dia masuk dan tanggalkan senjatanya. Subhanallah, Rib'i adalah salah seorang yang faham tentang makna izzah kemerdekaan. Ketika dikatakan demikian, dia katakan, lam atikum walakin ji'tukum bitalabikum. Aku tidak mendatangi kalian, tapi aku kesini karena kalian yang suruh kesini. Kalau kalian terima dengan syaratku, aku masuk dengan senjataku, maka aku masuk. Kalau kalian tidak terima, maka aku pulang. Kan kalian yang panggil, kalian yang undang. Wah, kagetlah mereka, ini luar biasa, ini orang Arab Badui, tapi kemudian izzahnya. Dikatakan bahwa Rustum karena ingin munawarah, apa namanya, siwar, atau ingin menampakkan kesombongannya, menyiapkan tenda yang dihiasi dengan emas, yakut wal marjan, dihiasi dengan permadani yang mahal. Mungkin dikira bahwa nanti utusan yang akan datang ini kemudian akan ciut nyalinya ketika melihat kekayaan yang terhambur ini di mana-mana. Maka ketika datang, rupanya Rustum masuk dengan tombaknya yang dia tancapkan setiap melangkah. Jadi robek semua itu, apa namanya, permadani yang dibentangkan. Datang ke depannya Rustum. Maka Rustum kemudian bertanya, siapa kamu? Apa maksud? Kenapa berani memerangi kami? Siapa kalian? Maka Amir mengatakan sebuah perkataan yang masyhur, perkataan yang seharusnya dihafalkan karena mencakup tentang makna hakikat daripada kemerdekaan. Ketika mengatakan laqad ibta'atsanallah, bahwa Allah telah mengirimkan kami, linukhrijakum, mengeluarkan kalian, mengeluarkan umat manusia, min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang dengan visi besar, dakwah dan tarbiyah, mengeluarkan kalian dari menyembah kepada makhluk menjadi menyembah kepada Rabbil Ibad, kepada Allah pencipta segala makhluk. Wa min dhikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah, dari sempitnya dunia, gersangnya dunia, ila sa'atid dunya wal akhirah, terhadap luasnya dunia dan akhirat. Boleh jadi Rustum ketika itu menjadi negara yang paling kaya, super power, terhambur kekayaannya, sarwahnya, emasnya. Tapi kemudian itu akan menjadi kesempitan karena ketidakadaimanan, ketidakadanya tauhid di dalam hati mereka. Waman a'rada an dzikri, dalam surat Thaha, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Karena barang siapa yang kosong hatinya dari keimanan, maka akan sempit, akan gusar, akan jauh hidupnya dari kebahagiaan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa min jawril adyan ila adlil Islam. Masya Allah. Jadi kata beliau, visi kami, tujuan kami adalah mengeluarkan kalian daripada penjajahan kepada makna kemerdekaan, mengajarkan kepada kalian
tentang luasnya dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, min jauril adyan, memahamkan kepada kalian dan mengeluarkan kalian daripada kezaliman atas nama agama-agama sebelumnya, ila adil Islam, kepada keadilan Islam. Masya Allah. Dengan gagahnya dia mengatakan, kemudian setelah itu dia kemudian pulang berpaling tanpa sedikit pun ada ketundukan kepada Rustum. Ini kemudian menjadi sejarah atau menjadi catatan panjang tentang bagaimana kemudian Persia takluk di bawah komandan atau komando daripada Rib'i bin Amir bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini. Dan kemudian kalau kita memandang secara kacamata tauhid, bahwa kemerdekaan itu ketika kita betul-betul bisa merealisasikan makna ketaatan dalam beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala al-muallifu rahimahullah. Kita melanjutkan bab yang ke-8, faslun tsamin dari kitab Fusulun fil Aqidah. Bijtima'in naqli wal aqli tudrakul haqiqatu al-haqiqatu syar'iyyah. Dengan berkumpulnya pemahaman terhadap atau dengan berkumpulnya nas atau wahyu dan akal, tudrakul haqiqatu syar'iyyah, maka akan dipahami agama ini, syariat ini dengan pemahaman yang benar. Falan naqlu yufidu faqidal aqli, maka wahyu atau nas tidak akan memberikan sumbangsih faqidal aqli, orang yang tidak punya, tidak memiliki akal. Walal aqlu yufidu faqidan naqli, demikian pula kebalikannya, bahwa akal tidak bisa memberikan apa-apa bagi orang yang tidak memahami wahyu atau nas. Wa binaqsi wahidin minhuma tanqusu ma'rifatul haq, dengan berkurangnya salah satu di antara keduanya, apa tadi? Antara akal dan nas atau wahyu. Ketika salah satu di antara keduanya berkurang atau hilang, tangkusu ma'rifatul haq, maka berkuranglah ma'rifat kebenaran. Wa in ta'arada fi zahiri, kalaupun ada kontradiksi secara zahir, secara kasat mata, quddiman naqlu 'alal aqli, maka kaidah kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah mengedepankan nas Al-Quran dan sunnah yang sharih, yang sahih daripada akal manusia. Kenapa? Kenapa kita mengedepankan wahyu dibandingkan dengan akal dalam masalah-masalah yang ada kontra di sana? Li'anna an-naqla ilmul khaliqil kamil, karena wahyu itu datangnya dari Allah, ilmu Allah yang sempurna, komprehensif, syamil kamil mutakamil. Wal aqla ilmul makhluqil qasir, sedangkan akal ini kalau bahasanya almarhum yang sering kita dengar dari asatizah, kalau akal kita ini disuruh untuk jangan dibawa terus, jangan dihandalkan terus, karena akal kita ini korengan. Akal kita ini banyak lalai, banyak lupa daripada ingat dan daripada zikirnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin-poin penting tentang bagaimana kita menempatkan posisi akal dan wahyu dalam agama kita. Wal aqlu kal basar, dan akal itu tak ubahnya seperti penglihatan. Wan naqlu kan nur, sedangkan wahyu itu adalah ibarat cahaya. La yantafi'ul mubsir, orang yang melihat tidak akan mendapatkan manfaat dari matanya fi dhalamin damis, kalau keadaan gelap gulita. Mau mata kita ini bersih, cerah dan tidak ada sedikit pun minus atau plusnya, tapi kalau di tengah malam yang gelap gulita tetap tidak melihat. Wala yantafi'ul aqilu bi aqlihi bila wahyi, dan juga orang yang berakal tidak akan mendapat
mendapatkan manfaat dari akalnya tanpa ada cahaya wahyu. Wa biqadri nur tahtadil ain. Semakin terang cahaya, semakin jelas kelihatan oleh mata kita. Wa biqadril wahyi yahtadil aql. Dan seberapa besar pengetahuan kita tentang wahyu, Al-Quran dan Sunnah, maka yahtadil aql, sebesar itulah kemudian hidayah dan petunjuk yang didapati oleh akal kita. Wa bikamalil aqli wan naqli taktamilul hidayah wal basirah. Dan kesempurnaan keduanya artinya adalah kesempurnaan hidayah dan basirah. Kama taktamilur ru'yatu hina adh-dhahirah, sebagaimana sempurnanya mata kita melihat di siang bolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awaman kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat. Allah membuat sebuah analogi yang sangat-sangat mudah difahami. Apakah sama? Apakah orang yang maita, apakah mayat? Fa ahyainahu, apakah kemudian mayat kemudian kita hidupkan? Wa ja'alna lahu nuran. Dari sebelumnya mayat tidak punya ruh, tidak bisa melihat, fa ahyaina, kami hidupkan. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami berikan kepadanya cahaya. Yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumat. Kita lanjut sedikit setelah azan.
Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muallif memasukkan persoalan tentang akal ini dalam persoalan akidah, karena ada dua kubu dalam meletakkan bagaimana letaknya akal dalam agama ini. Yang pertama, ada kelompok yang ekstrim atau berlebihan, bahkan sampai menuhankan akal. Apa saja kalau diterima oleh akal maka dia adalah kebenaran. Kalau tidak bisa dicerna oleh akal, apapun namanya, maka tidak diterima sebagai kebenaran. Dan ini bahkan sudah ada sejak zaman awal-awal dulu. Orang-orang yang tidak percaya ketika wansyaqqal qamar, bahwa bulan terbelah, bahwa Nabi melihat dari belakangnya, bahwa al-kalbu, tentang hadis-hadis. Maka ini kelompok yang pertama. Bahkan sampai sekarang masih ada, bahwa ukuran kebenaran itu tergantung apakah dicerna oleh akal atau tidak. Kebalikannya, kelompok yang kedua yang sama sekali menghilangkan peran akal. Padahal tidak mungkin, dalam Al-Quran banyaknya ayat afala ta'qilun, afala tatafakkarun, tidakkah kalian berakal, tidakkah kalian berfikir. Kelompok ini mengatakan bahwa akal tidak punya peran sama sekali. La kalam lil akli ba'dan nas, tidak boleh ada akal, tidak ada peran akal sama sekali. Kalau begitu kita katakan bahwa kalau memang akal tidak diperlukan, kenapa kita sepakati bahwa orang yang tidak berakal tidak kena taklif syar'i? Orang yang tidak berakal rufi'a anhul qalam. Orang yang tidak punya akal tidak diangkat atasnya pena, tidak termasuk orang yang harus melaksanakan kewajiban sebagaimana orang-orang yang berakal. Maka pengarang ini ingin menjelaskan kepada kita, hafizahullah wa fakallahu asrah, tentang pentingnya memahami di mana posisi akal dan wahyu dalam keberislaman kita. Mungkin cukup sekian untuk penyampaian hari ini. Astaghfirullahaladzim. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.